Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel Jejak Islami. Bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Kami akan bahas Baitul Maqdis, tanah suci yang diberkahi Allah SWT. Baitul, rumah Maqdis suci, merupakan istilah yang dipakai Rasulullah untuk menyebut Palestina, sedangkan pelafalan Palestina yang kita kenal sekarang ialah buatan Inggris beserta benderanya. Baitul Maqdis juga nama lain dari Masjidil Aqsa, yang mana merupakan tanah suci yang diberkahi Allah, dan menjadi salah wilayah yang disucikan oleh tiga agama sekaligus, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Lokasi Baitul Maqdis tepatnya berada di pertengahan wilayah Palestina, di atas bukit dengan ketinggian antara 38 sampai 720 meter dari permukaan laut. Wilayah Baitul Maqdis mencakup Masjidil Aqsa yang merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Adam. Banyak yang belum mengetahui apa itu Baitul Maqdis dan hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Banyak dari kita beranggapan bahwa keduanya sama, padahal berbeda. Di mana Masjidil Aqsa merupakan salah satu bangunan yang ada di Tanah Suci, Maqdis, yang mana Tanah Suci ini merupakan wilayah yang meliputi beberapa bangunan, salah satunya ialah Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Berkaitan dengan keberadaan masjid kedua dalam sejarah Islam di Baitul Maqdis, Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Ash-Sahihain. Dalam riwayat tersebut dikatakan, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, manakah masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Abu Dzar bertanya lebih lanjut, kemudian mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hari, Ahmad. Oleh sebab itu, Masjid Al-Aqsa juga dikenal dengan nama Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Mengutip dari jurnal Bait Al-Muqaddas, Perspektif Sejarah dan Siasah karyamu Ihsan, dalam sejarah dijelaskan bahwa Baitul Maqdis dulunya merupakan ibu kota dari Syam, Syria. Tempat ini telah dibentangkan berkah oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 71, Allah berfirman, dan kami selamatkan dia Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Qs. Al-Anbiya 21, ayat 71. Berdasarkan tafsir Al-Wajiz Quran Kementerian Agama Kemenak negeri yang dimaksud pada ayat di atas yaitu Baitul Maqdis. Bukti bahwa Allah telah memberkati negeri itu ditunjukkan bahwa kebanyakan nabi berasal dari Baitul Maqdis dan tanah di sana pun subur. Lalu apa korelasi dan kepentingan Baitul Maqdis dengan umat muslim? 1. Kiblat pertama umat muslim. Dulu sebelum kiblat berpindah, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat di Ka'bah dan Masjid Nabawi dalam keadaan menghadap ke Masjidil Aqsa. 16-17 bulan setelah Hijriah, Allah pindahkan arah kiblat ke Ka'bah, di mana Rasulullah SAW berkiblat ke arah Masjidil Aqsa selama 13 tahun dan ke Ka'bah selama 10 tahun hingga beliau wafat. Rasulullah SAW mendapatkan perintah Allah SWT untuk mengubah arah kiblat tersebut. Perintah ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Qs. Al-Baqarah 2, ayat 144. Wahyu itu turun tatkala kaum muslim sedang menunaikan sholat zuhur, kemudian Jibril memegang tangan Rasulullah SAW, dan memutarkan wajahnya dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Setelah itu, kaum muslim segera mengubah barisan mereka. 2. Memiliki sumber mata air bernama Suraya. Sumber mata air ini muncul tepat di bawah tempat Ibunda Maryam saat beliau melahirkan Nabi Isa AS.
Menariknya ketika diteliti, kandungan air Suraya dan Zam-Zam 100% memiliki kesamaan. Di mana kedua mata air ini dihasilkan oleh ibu dan bayi yang istimewa. Ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa As dan Ibunda Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail As. 3. Saksi perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam buku Kejadian Isra, Miraj karya Sabri Soleh Anwar, Baitul Maqdis memiliki arti penting bagi umat Islam sebab pernah menjadi tempat singgah dan saksi perjalanan Isra, Miraj Rasulullah SAW. Allah SWT telah menggariskan Masjid Al-Aqsa sebagai landasan bagi Burak untuk perjalanan selanjutnya menuju pintu-pintu langit. Dikutip melalui laman islam.nu.or.id, Burak sendiri diambilkan dari asal kata bar yang bermakna kilat karena hewan tunggangan ini berjalan secepat kilat. Pada saat Isra, Miraj, Rasulullah SAW juga menjadi imam salat bagi 124.000 Nabi Allah di Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah memimpin salat, Rasulullah pergi ke langit ketujuh dengan menggunakan burak. Di dalam Masjid Al-Aqsa ada yang namanya Dome of the Rock, yang mana di dalamnya terdapat batu pijakan Rasulullah saat naik ke langit. 4. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam As. Masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Adam As adalah Ka'bah. Berselang 40 tahun Nabi Adam As menegakkan Masjid Al-Aqsa seperti bentuk asli Ka'bah, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim As. 5. Baitul Maqdis memiliki 4 topografi dan iklim. Tidak hanya berkah secara spiritual, tetapi juga material. Walaupun Baitul Maqdis berwilayah kecil tetapi di dalamnya terdapat padang pasir, pegunungan, dataran terendah di bumi, dan pesisir dekat Mediterranean. Produk pangan di Baitul Maqdis juga terbilang subur. Allah SWT sendiri menjelaskan keberkahan Baitul Maqdis dalam surat At-Tin, di mana terdapat kekayaan penghasil jeruk terbaik, penghasil pisang terbaik, penghasil 25 jenis anggur, dan zaitun yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. 6. Menjadi tempat dibangkitkannya manusia kelak. Padang Mahsyar letaknya di Baitul Maqdis. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam As sampai manusia terakhir, akan dibangkitkan di Baitul Maqdis. Dalam hadits yang diriwayatkan Syuaib Al-Arnaud dari jalur Abu Hakim bin Muawiyah, disebutkan mengenai Rasulullah SAW, yang menyampaikan bahwa Syam adalah tanah tempat berkumpul manusia atau padang mahsyar di bumi pada saat datangnya hari kiamat. Tangan Rasulullah menunjuk ke arah Syam, dan bersabda, "Di sanalah kalian akan berkumpul, dengan kaki telanjang atau kendaraan atau berjalan terbalik kepala di bawah di hari kiamat. 70 umat kelompok akan mati, dan kalian adalah yang terbaik dan paling mulia di antara mereka bagi Allah Azza wa Jalla." Hari Syuaib Al-Arnaud dari jalur Abu Hakim bin Muawiyah, dengan sanad yang sahih. Itulah tadi pengenalan Baitul Maqdis secara ringkas. Penulis harap para pembaca budiman mampu memahami seberapa dahsyatnya Baitul Maqdis bagi umat muslim di seluruh dunia. Jangan lepaskan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, agar mereka senantiasa diberi kekuatan untuk sama-sama menjaga Baitul Maqdis dari tangan para penjajah.